Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sunera, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 3 kelas D. Baiklah, pada kesempatan video kali ini di semester Psikologi Perkembangan, saya akan memaparkan tentang resiliensi. Yang mana resiliensi ini menurut Amy E. Werner pada bukunya tahun 2003 mengatakan sejumlah ahli tingkah laku menggunakan istilah resiliensi untuk menggambarkan 3 fenomena. Yang pertama yaitu perkembangan positif yang dihasilkan oleh anak yang hidup dalam konteks beresiko tinggi atau high risk. Nah, seperti ini dapat digambarkan anak yang hidup dalam kemiskinan kronis atau perlakuan kasar orang tua. Yang kedua yaitu kompetisi yang dimungkinkan muncul di bawah tekanan seperti perceraian orang tua mereka. Dan yang ketiga adalah kesembuhan dari trauma, yang mana kesembuhan dari trauma ini maksudnya seperti ketakutan dari peristiwa orang lain seperti perang saudara dan camp atau konsentrasi. Nah, untuk dapat berkembang secara positif atau sembuh dari kondisi-kondisi stres, trauma, dan penuh resiko tersebut, manusia membutuhkan keterampilan resiliensi yang meliputi sosial, keterampilan memecahkan masalah. Jadi, dapat dikembangkan secara menyeluruh bahwa resiliensi adalah bisa dikatakan juga sebagai daya lentur atau kemampuan kapasitas insani yang dimiliki seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memungkinkan untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan, dan menghilangkan permasalahan yang dihadapi, seperti dampak-dampak yang merugikan dari kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, atau bahkan mengubah kondisi kehidupan yang menyengsarakan, mengubah keadaan tersebut menjadi lebih baik. Nah, bagi mereka para resiliensi membuat hidupnya menjadi lebih kuat. Artinya, resiliensi akan membuat kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, perkembangan sosial, akademis, dan kompetisi vokasional, dan bahkan dengan tekanan hebat yang intoheren dalam dunia sekarang. Jadi, dapat diartikan bahwa resiliensi adalah suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan setiap orang. Dikarenakan hal ini adalah karena kehidupan manusia senantiasa diwarnai oleh kondisi yang tidak menyenangkan. Resiliensi atau daya lentur merupakan sebuah istilah yang tergolong baru dalam hasanah psikologi, terutama psikologi perkembangan. Paradigma resiliensi didasari oleh pandangan kontemporer yang muncul dari lapangan psikiatri, psikologi, dan sosiologi tentang bagaimana anak, remaja, dan orang dewasa sembuh dari kondisi stres, trauma, dan resiko dalam kehidupan mereka. Sejumlah besar ahli psikologi menyadari betapa individu atau anak-anak, remaja, dan bahkan orang dewasa yang hidup pada era modern seperti sekarang ini semakin membutuhkan kemampuan resiliensi untuk menghadapi kondisi-kondisi kehidupan abad 21 yang penuh dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Perubahan-perubahan yang sangat cepat tersebut tidak jarang menimbulkan dampak yang tidak menyenangkan bagi individu. Untuk menghadapi kondisi-kondisi yang memang tidak menyenangkan tersebut, sejumlah ahli psikologi memandang perlu untuk membangun kekuatan individu. Dalam hal ini, resiliensi dianggap sebagai kekuatan yang menjadi fondasi dari semua karakter positif dalam membangun kekuatan emosional dan psikologikal seseorang. Nah, tanpa adanya resiliensi, tidak akan ada keberanian, ketekunan, tidak ada rasionalitas, dan tidak ada akan itu keberanian seseorang. Sejumlah riset yang telah dilakukan meyakinkan bahwa gaya
Gaya berpikir seseorang sangat ditentukan oleh resiliensinya. Dan resiliensi juga menentukan keberhasilan seseorang dalam hidupnya. Menurut Grothberg, dalam bukunya pada tahun 1991, kualitas resiliensi tidak sama pada setiap orang, sebab kualitas resiliensi seseorang sangat ditentukan oleh tingkat usia, taraf perkembangan, intensitas seseorang dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, serta seberapa besar dukungan sosial dalam pembentukan resiliensi tersebut. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.